Oke, karena sudah waktunya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini selamat datang di semester baru ya. Hari kedua, mata kuliah yang berbeda tentunya ya. Saya baru saja selesai mata kuliah desain juga, tapi di kelas C. Sekarang saya di kelas D, seperti mengulang lagi penjelasan 100 menit sebelumnya gitu ya, tapi di orang yang baru. Hari ini saya ada 4 kelas berturut-turut ya, dari setengah 8 sampai sore ya, online semua. Jadi hari ini adik-adik pertemuan 1 untuk mata kuliah desain media pembelajaran. Sepertinya kita sudah pernah ketemu mungkin di kelas mata kuliah berbeda, tapi saya tidak hafal orangnya karena saya sepertinya belum masuk secara langsung di kelas ya. Jadi mohon semuanya bisa on cam agar bisa saya tahu orangnya ada di situ dan tidak tidur ya. Oke. Seperti yang kalian lihat di layar, sekarang saya sedang merekam, jadi saya akan ada rekaman nanti yang akan saya kasih ke kalian setiap kali pertemuan, dan itu harapannya kalian bisa menonton kembali, mau melihat kembali apa saja yang sudah dipelajari atau yang sudah dijelaskan di dalam kelas ini gitu ya, sehingga sebenarnya sumber belajar sudah saya kasih ke kalian gitu ya. Nah, di layar ini juga kalian bisa lihat ada website SIGA yang saya buka sekarang. Jadi saya setiap kali pertemuan akan selalu mengisi presensi langsung di SIGA ini. Ya, di sini kalian bisa lihat saya mengajar 4 mata kuliah desain media ya. Di sesi pertama semua. Jadi mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8 saya masuk di awal semua gitu ya. Khususnya juga di kelas kalian sekarang itu di kelas D ya. Nah, saya selaku dosen penanggung jawab mata kuliah ini artinya adik-adik perlu tahu aturan main dari mata kuliah ini ya, karena segala macam kebijakan nilai akhir, kebijakan perbaikan nilai dan lain sebagainya itu saya yang lakukan semua gitu ya. Nah, saya bersama Ibu Dwi Setiorini nanti akan membantu kalian belajar mata kuliah ini ya. Jadi, karena kalian sekarang sudah semester 4, bukan semester 3 ataupun 2 dan 1, sudah dilewati ya semester-semester tersebut, harapannya kalian sudah lebih dewasa lagi dalam berkuliah. Artinya, kalian sudah perlu tahu mata kuliah yang nanti kalian ambil di KRS itu kewajiban yang kalian harus lakukan itu apa, sehingga hak kalian juga bisa akan kita kasih dengan baik gitu ya. Nah, untuk pertemuan 1 ini sama pentingnya dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya, jadi mohon bisa dipahamin. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang keberatan, silakan nanti kita bisa diskusi atau negosiasi gitu ya. Nah, saya mau kasih dulu beberapa informasi penting terkait mata kuliah ini. Pertama, di SIGA ini kalian bisa lihat ya, saya hanya bisa melis nama-nama yang ada di sini. Artinya jika nama kalian tidak terdaftar di sini, maka tentunya saya tidak bisa memproses nilai gitu ya. Jadi untuk adik-adik yang belum menyelesaikan urusannya dengan SIGA, belum kelar menginput KRS, ataupun belum disetujui oleh dosen wali, tolong bisa dilakukan dengan segera. Adapun kendala teknis misalnya silakan bisa melapor juga ke operator prodi agar bisa diurusin segera, karena ya saya hanya bisa ambil nama-nama di sini saja gitu. Jadi dosen pengampu MK tidak bisa menambahkan nama gitu ya. Jadi seperti itu. Oke,
Nanti saya akan balik lagi ke SIGA ya, untuk melakukan presensi. Saya mau masuk ke jadwal gitu ya. Jadi adik-adik semua sepertinya harusnya sudah punya ya file jadwal semester genap, biar kalian tahu kalian tuh ngapain aja di tiap harinya gitu ya. Nah, saya juga sudah pegang jadwal di sini untuk kalian kelas D. Kelas D ini mata kuliah online itu hanya satu ya, yaitu mata kuliah ini, mata kuliah Desain Media Pembelajaran. Kalian di hari Selasa itu ada 2 kelas, kelas sekarang jam 9.10 sampai jam 10.50, 2 SKS, dan di hari yang sama juga, tapi di jam setengah 1 sampai jam 3, itu ada mata kuliah lain gitu ya, di kampus ya. Artinya ketika saya melihat ini, asumsi saya, kalian sekarang berada di rumah atau di kos atau di kamar masing-masing gitu ya. Artinya berarti kalian bisa fokus untuk belajar karena kalian tidak berada di kampus. Karena kalau misalnya kalian berada di kampus dan kalian hanya uh, misalnya duduk di tempat yang banyak orang, pasti tentunya kalian tidak fokus gitu. Jadi um, tidak ada alasan lagi ketika misalnya ketika saya manggil kalian, kalian nggak dengar ya, karena kalian berada di tempat kalian masing-masing dan harusnya sih suasananya bisa kondusif untuk kalian bisa belajar di kelas online ini, gitu ya. Nah, kemudian jeda waktu dari satu mata kuliah dengan mata kuliah selanjutnya itu lumayan cukup gitu ya untuk kalian bisa transisi dari selesai kalian menyelesaikan mata kuliah ini, kalian prepare, istirahat mungkin, makan, mandi, dan lain sebagainya, dan kemudian bisa ke kampus di jam setengah 1 gitu ya. Jadi tidak bertabrakan waktunya, kemudian juga tidak mepet waktunya gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi saya dapat informasi ini dari jadwal. Jadi kalau misalkan saja ada informasi yang baru, entah mungkin ada jadwal baru, revisi, apalah itu gitu ya, yang mungkin membuat informasi ini sudah tidak valid lagi atau tidak benar lagi, maka tolong kasih tahu ke saya agar saya tahu kondisi kalian seperti apa nantinya, gitu ya. Oke. Itu untuk penyampaian jadwal ya. Jadi saya setiap kontrak kuliah pertemuan 1 saya akan selalu kasih lihat ini karena biar kita tahu persepsi saya ke kalian itu seperti apa. Gitu ya. Oke, sekarang saya masuk lagi ke RPS. Jadi untuk pertemuan 1 ini saya akan ceramah full gitu ya, dan kalian yang menyimak. Nanti untuk file RPS-nya bakal saya kirimkan ke kalian, nanti tinggal kalian lihat kembali ya. Oke, ini ya, ini RPS-nya yang kita pakai. Jadi di sini adik-adik saya akan jelaskan semua isi RPS ini gitu ya. Mohon bisa disimak dengan baik. Nah, untuk yang pertama, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib. Bobotnya 2 SKS. Sudah sesuai ya, waktunya 100 menit, jadi satu SKS-nya 50 menit. Saya akan selesai di jam 10.50 nantinya, gitu. Kemudian mata kuliah ini wajib, artinya adik-adik semua untuk bisa lulus S1 atau mengambil tugas akhir itu harus wajib mata kuliah harus bisa sudah ngambil mata kuliah wajib, salah satunya mata kuliah ini gitu ya. Nah, dengan bobot 2 SKS di mata kuliah ini nanti dibagi ada materi dan ada juga praktek gitu ya. Tapi berbeda dengan mata kuliah misalkan yang biologi murni seperti kayak
mata kuliah biologi umum dan lain sebagainya yang minimal bobot SKS-nya 3, ada praktikumnya di situ di lab gitu ya atau di lapangan. Nah, kalau untuk mata kuliah ini praktikumnya atau kegiatannya nanti di kelas. Nah, tapi karena kelasnya kita online, maka saya sangat mengharapkan sekali kita bisa tetap berinteraksi walaupun ya saya hanya bisa lihat kalian lewat layar gitu ya. Nah, jadi saya akan masuk di 8 pertemuan awal, mulai dari pertemuan 1 sekarang sampai pertemuan ke-8. Lalu nanti dilanjutkan dengan Ibu Dwi Setiorini yang akan melanjutkan dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16. Kayak gitu. Nah, di sini saya selaku dosen penanggung jawab adik-adik, jadi segala hal nanti yang berkaitan dengan output nilai ketika kalian lihat nilai itu di SIGA, maka itu saya yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, untuk perbaikan nilai, kemudian jika ada nilai yang kurang lengkap dan lain sebagainya, saya tidak melakukan kesempatan kedua jika nilai itu sudah jelek gitu ya, atau nilai itu tidak lengkap dan itu sudah keluar dari SIGA. Maka ini penting sekali dari kalian untuk aware bahwa oh Ibu Vita sudah tidak memberikan kesempatan lagi nih. Jadi kalian harus benar-benar sungguh-sungguh terhadap apa yang akan kalian lakukan di mata kuliah ini, gitu ya. Dan saya memberikan hak kepada kalian juga untuk memonitor nilai kalian. Misalkan ketika kalian bertanya sebelum nilai itu keluar atau sebelum jadwal penginputan nilai, kalian sudah bisa bertanya kepada saya, Ibu, nilai saya sudah lengkap atau belum, dan lain sebagainya, sebelum nilai itu keluar. Karena kalau sudah nilai itu keluar, maka saya sudah tidak akan mengotak-ngatik lagi nilai itu. Jika nilai kalian yang keluar adalah apa gitu ya, simbolnya, maka ya itu sudah nilai akhirnya gitu ya. Nah, makanya ini penting sekali bagi saya untuk share ini ke kalian semua gitu. Nah, selanjutnya di sini ada dosen pengampu, walaupun memang nama-nama di sini tidak semua yang ngajar kalian di kelas gitu ya, tapi beberapa dosen itu mengajar di kelas lain gitu. Karena saya mengajar di 4 kelas, jadi 4-empatnya saya yang handle ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke mata kuliah prasyarat. Mata kuliah prasyarat itu adalah mata kuliah yang harusnya sudah kalian ambil sebelum mengambil mata kuliah ini. Kalau dilihat dari sini, ini adalah mata kuliah yang berbau pendidikan ya. Dan tentunya harapannya sudah diambil ya, nilainya juga sudah bagus. Jadi ada pengantar pendidikan, filsafat, belajar dan pembelajaran, strategi belajar mengajar, perkembangan peserta didik, dan profesi kependidikan. Nah, dari situ berarti saya sudah ada ekspektasi ke kalian bahwa oh ini kalian semua sudah lulus di mata kuliah itu, berarti nanti ketika mungkin saya menyinggung suatu istilah atau suatu informasi itu tidak detail, misalkan tentang pendidikan. Pendidikan itu sudah kita bahas banyak sekali di mata kuliah pengantar pendidikan gitu. Jadi mungkin saja akan saya singgung di mata kuliah ini, tetapi tidak detail. Dan harapannya ketika saya tidak menjelaskan itu dengan detail, kalian sudah paham karena kalian sudah punya konsep dasarnya dari mengambil mata kuliah tersebut, gitu ya. Oke, kemudian ke CPL, capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan ini adalah target di mana ketika kalian berkuliah di prodi pendidikan biologi, ketika kalian nanti sudah lulus gitu ya, kalian mendapatkan kemampuan atau pencapaian tersebut. Nah, untuk prodi pendidikan biologi CPL-nya itu ada sekitaran 9 sampai 10 dan mata kuliah ini salah satunya mendukung CPL 6, yaitu CPL mampu menerapkan TIK, teknologi informasi dan komunikasi dalam literasi sains dan teknologi untuk pengembangan diri serta pembelajaran biologi yang inovatif. Artinya harapannya nanti ketika kalian lulus, entah kalian jadi guru, jadi pendidik, jadi pengajar yang mungkin berhubungan pekerjaannya dalam pendidikan, kalian itu mampu menerapkan ilmu TIK kalian atau ilmu teknologi kalian untuk bisa mengembangkan media pembelajaran ketika kalian itu belajar, ketika kalian itu ngajar di kelas.
gitu. Jadi kalian nggak gaptek gitu ya, atau kalian itu punya kemampuan untuk mengembangkan media tersebut, apapun medianya gitu ya. Jadi itu target kita gitu dengan kalian ngambil mata kuliah ini gitu ya. Oke, selanjutnya dari CPL 6 ini kita turunkan ke CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk mata kuliah ini disesuaikan gitu. Jadi ada 3 CPMK, ada CPMK 1, 2, dan 3 ya. Jadi untuk CPMK 1, 2, dan 3 itu khusus untuk khusus untuk mata kuliah ini. Nah, untuk mata kuliah lain mungkin pasti berbeda tergantung dari mata kuliahnya gitu ya. Jadi untuk CPMK 1 untuk mata kuliah ini yang pertama, mampu memahami konsep dasar dan prinsip desain media pembelajaran biologi yang inovatif. Artinya, nanti adik-adik itu harus bisa memahami atau menjelaskan apa itu desain media pembelajaran, gitu ya, secara konsep, secara teori, ya. Nah, setelah itu dilanjutkan ke CPMK 2, yaitu mampu menganalisis masalah dalam penerapan media pembelajaran di sekolah yang memberikan solusi permasalahan. Jadi, dari CPMK 1, harusnya kalian sudah paham gitu ya konsepnya secara teorinya media pembelajaran biologi itu seperti apa. Setelah itu baru pemahaman tersebut kalian gunakan di CPMK 2 untuk menganalisis masalah. Masalahnya itu berkaitan dengan media pembelajaran yang ada di sekolah. Apa saja masalah yang ada di sekolah, yang ada di kelas. Nah, itu kalian perlu identifikasi masalahnya gitu. Apa saja sih masalahnya? Misalkan masalahnya itu berhubungan dengan di kelas tersebut tidak punya media pembelajaran sama sekali. Maka berarti solusi yang kalian harus berikan apa? Gitu ya. Kemudian mungkin ada lagi masalah lain. Oh, di kelas itu sudah menggunakan media pembelajaran, tapi media pembelajarannya itu tidak menarik. Gitu. Solusinya apa? Mungkin masalah lain ada lagi gitu. Jadi tergantung masalahnya, solusinya apa gitu ya. Nah, tapi kita fokuskan ke mata kuliah ini karena mata kuliah ini adalah desain media pembelajaran, maka pasti solusinya dari permasalahan tersebut itu adalah membuat media pembelajaran. Nah, jadi dari perkataan saya tadi untuk mata kuliah ini ada konsep dan juga ada praktek. Maka prakteknya itu adalah adik-adik dilatih atau diajarkan atau belajar bagaimana caranya membuat media pembelajaran gitu ya. Bagaimana tahapan-tahapannya, mulai dari mana, apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Itu ya. Jadi kita ke CPMK 3. CPMK 3 itu ketika kita sudah tahu oh ekspektasi kita untuk mata kuliah ini adalah membuat media pembelajaran dengan pemahaman media pembelajaran yang sudah kalian dapatkan tadi gitu. Nah, setelah itu kita perlu merancang. Adik-adik itu harus bisa merancang dan mengembangkan media pembelajaran yang sederhana untuk kepentingan sekolah gitu ya. Baik itu SMP maupun SMA dan mata pelajarannya yaitu mata pelajaran biologi gitu ya. Jadi dari 3 CPMK ini sudah sedikit ada gambaran lagi ya bagaimana sih mata kuliah ini nantinya gitu. Target yang mau dicapai itu apa gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah. Dari 3 CPMK tadi itu nanti diturunkan menjadi 7 sub CPMK ya, di mana masing-masing dari sub CPMK ini bakal akan tercover di pertemuan-pertemuan tertentu, di meet-meet tertentu. Misalkan meet 1 ini, mungkin kalian bertanya meet 1 ini sub CPMK-nya apa ya? Nah, kalau sudah ada gambaran seperti itu berarti kalian sudah nyambung dengan obrolan kita. Ya. Jadi nanti untuk terkait sub CPMK berapa di pertemuan berapa nanti akan saya jelaskan di tabel yang ada di bawah gitu ya. Nah, saya ke sub CPMK dulu, saya mau kasih lihat, saya mau kenalkan dulu ke kalian biar kalian juga tahu bahwa
RPS ini bukan hanya milik dosen tetapi juga buat mahasiswa gitu. Biar apa yang dibuat dosen di dalam RPS-nya itu diketahui juga oleh mahasiswa semua gitu ya. Biar ketika nanti saya menilai kalian dan nilai kalian keluar itu ada pertanggungjawabannya. Kalian tahu bahwa misalkan nilai saya segini ya berarti karena di tugas ini atau di kegiatan ini sub CPMK saya misalkan belum optimal atau bagaimana gitu ya. Oke, kita ke sub CPMK dulu. Sub CPMK 1 itu mampu menjelaskan karakteristik media pembelajaran abad 21. Nah, di sini adik-adik perlu belajar definisi dari media pembelajaran itu apa. Kemudian, apa sih ciri-ciri dari media pembelajaran sekarang atau pembelajaran yang berada di abad 21 gitu ya. Jadi tahun 2026, tahun 2025, tahun 2000-an ini bagaimana sih media pembelajaran yang dikembangkan, khasnya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana gitu ya. Kemudian untuk sub CPMK 2 mampu menjelaskan berbagai jenis media pembelajaran. Jadi kalian juga perlu tahu, oh media pembelajaran itu ternyata bisa dibagi beberapa. Misalkan kalau dari saya, dari sudut pandang saya, media pembelajaran itu bisa dibagi berdasarkan indera yang menerima media pembelajaran tersebut. Ada indera audio, ya, telinga, mata, kemudian ada tangan gitu ya. Jadi 3 itu. Maka saya bisa bagi media pembelajaran itu ada yang audio, audio visual, visual, 3 dimensi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika kalian mendapatkan pengelompokan media pembelajaran yang berbeda dengan saya, itu tidak kenapa-kenapa. Karena itu berarti berdasarkan POV atau sudut pandang dari orang tersebut atau sumber tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian sub CPMK 3 mampu menjelaskan prinsip dan model pengembangan media pembelajaran. Itu apa ya gitu ya. Jadi model pengembangan media pembelajaran itu adalah suatu apa ya, kayak acuan dari orang atau dari pengembang media atau developer media untuk mengembangkan media. Misalkan saya kasih contoh saya sendiri ya. Jadi waktu S2 saya, tugas akhir saya, tesis saya itu adalah mengembangkan media pembelajaran dalam bentuk weblog atau website. Media pembelajarannya itu produknya adalah website. Model pengembangan yang saya pakai untuk membuat media tersebut adalah model pengembangan 4D gitu. Nah, itu apa gitu ya dan lain sebagainya nanti saya akan jelaskan lebih rinci lagi di tiap pertemuan gitu ya, ada di pertemuan tertentu itu. Jadi seperti itu. Jadi ada model-model yang orang yang mau mengembangkan itu acu gitu. Misalkan kalau mau bikin video itu model pengembangannya apa ya? Masalahnya begini di kelas, di sekolah, kemudian saya mau pakai model pengembangan ini untuk nanti produknya ini gitu. Jadi ada beberapa model pengembangan yang nanti kita bisa pelajari dan kita bisa tentukan kita mau pakai model pengembangan apa nantinya ketika sebelum mau mengembangkan media pembelajaran yang tadi gitu ya. Kemudian sub CPMK 4 mampu menganalisis masalah penerapan media pembelajaran di sekolah. Nah, di sini adik-adik, kalau kalian bisa lihat dari sub CPMK 1 sampai sub CPMK 7, sebenarnya mereka semua itu adalah sebuah tahapan atau langkah-langkah, atau kegiatannya itu berlangsung berurutan. Jadi mulai dari sub CPMK 1 baru mengenal media secara konsep, di sub CPMK 2 mengenal pembagian media pembelajaran, di sub CPMK 3 kalian mengenal model pengembangan, nah di sub CPMK 4 kalian sudah mulai menggunakan sub CPMK 1, 2, dan 3 untuk menggunakannya di sub CPMK 4, 5, 6, dan 7 gitu ya. Jadi makanya kenapa mata kuliah ini dibagi menjadi 2 dimensi atau 2 bagian. Yang pertama adalah konsep atau teori dan yang kedua adalah praktek. Gitu ya. Jadi untuk sub CPMK 4 ini kalian mampu menganalisis masalah penerapan media pembelajaran di sekolah. Seperti tadi, ketika kita tahu ada masalah di dalam kelas, kita lihat
dari fokusnya ke media pembelajaran yang mereka gunakan apa gitu ya, dari masalah tersebut, kemudian kita identifikasi, kemudian kita berikan solusi ya, kemudian nanti kita akan bisa menetapkan oh media pembelajaran dari masalah tersebut cocoknya ini gitu ya. Tentunya untuk kita bisa menentukan media pembelajaran solusi tadi itu kalian harus bisa menguasai sub CPMK 1, 2 dan 3 gitu ya. Kemudian untuk sub CPMK 5 mampu merancang draft media pembelajaran. Jadi sub CPMK 5 ini juga kelanjutan dari sub CPMK 4. Ketika kalian sudah mengidentifikasi sebuah masalah dan sudah sudah menetapkan solusinya, maka kalian sudah tahu media pembelajaran yang mau dibikin itu apa gitu. Jadi dirancang dulu draftnya, dirancang dulu konsep-konsep dari media pembelajaran yang kita mau bikin gitu ya. Kemudian sub CPMK 6 mampu mengembangkan media pembelajaran. Jadi lanjutan lagi dari sub CPMK 5 ketika sudah tergambar dengan sederhana, oh media pembelajaran yang mau dibikin seperti ini, apa saja yang dibutuhkan di dalamnya, materinya apa, alat dan bahannya apa, langkah-langkahnya seperti apa, gitu ya. Itu baru nanti lanjut ke pengembangan medianya atau mengembangkan medianya, gitu. Jadi media pembelajarannya dibuat aslinya itu seperti apa, bentukannya seperti apa, itu di sub CPMK ke-6. Kemudian di CPMK 7 itu mampu mempresentasikan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran yang sudah kalian kembangkan atau kalian sudah buat itu perlu dipresentasikan di depan kelas untuk diperlihatkan seperti apa media pembelajarannya. Di situ kalian perlu menjelaskan mulai dari awal masalahnya seperti apa, solusinya bagaimana, menjelaskan sedikit proses pengembangannya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi adik-adik di sini bukan hanya sekedar memahami konsep, melakukan atau membuat, tetapi juga harus bisa mempresentasikannya gitu. Nah, kenapa saya menjelaskan tadi CPL, CPMK, dan sub CPMK itu karena di peta capaian pembelajaran di sini kalian bisa lihat irisan atau sinkronisasi dari CPMK 1 ke sub CPMK 1 dan 2. CPMK 2 itu sub CPMK 3 dan 4. CPMK 3 itu sub CPMK 5, 6, dan 7. Nah, dari 100% persentase nilai mata kuliah itu dibaginya seperti ini. Jadi, misalkan saja sub CPMK 1 itu dia di mid 1 atau di mid berapa gitu. Maka bobot penilaian pertemuan tersebut itu adalah 5%. Begitu juga dengan CPMK 2 10%, CPMK 3 10, CPMK 4 15, CPMK 5 20, CPMK 6 sub CPMK 6 20 dan sub CPMK 7 itu 20, totalnya 100%. Sehingga ketika saya itu memberikan penilaian ke setiap individu dari kalian, maka ini adalah yang saya pakai. Gitu ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir ketika misalnya saya memberikan penilaian itu bukan berdasarkan subjektivitas saya gitu. Misalnya saya suka anak ini karena dia rajin dan lain sebagainya, tidak. Tetapi dari ini semua. Gitu. Ya, jadi semua penilaiannya sama prinsipnya. Nah, kemudian kalau bisa dipahamin tadi, maka berarti kalian sudah aware, oh berarti saya nanti di pertemuan kedua, itu kan dia sub CPMK keberapa tuh, gitu ya. Nah, kalian harus bisa optimal di sub CPMK itu, gitu. Di pertemuan itu, karena di pertemuan itu dia mengcover sub CPMK keberapa, di mana nilainya atau persentasenya itu berapa, gitu. Nanti sehingga di total dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16 itu 100% penilaiannya. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke materinya. Jadi materinya sebenarnya diturunkan ke sub CPMK dari sub CPMK tadi gitu ya. Kita materinya mengenai karakteristik media pembelajaran abad 21, kemudian jenis-jenis media pembelajaran, prinsip dan model pengembangan media pembelajaran. Nanti juga kita belajar mereview artikel jurnal mengenai media pembelajaran, merancang draft media, mengembangkan media, dan melakukan persentase dan penilaian media pembelajaran.
gitu ya. Nah, sekarang kita ke bagian referensi atau pustaka. Jadi saya tidak membatasi satu sumber saja yang kalian pakai. Bisa kalian pakai apa saja sumber yang kalian dapatkan di internet, mau itu website atau video ataupun buku silahkan, ataupun artikel juga silahkan. Nah, tapi ini hanya ketika kalian misalnya bingung mau mencari apa, silahkan cari ini gitu ya. Untuk yang bagian utamanya ini kebanyakan buku ya. Saya punya bukunya sebenarnya, tetapi saya tidak bisa share ke kalian karena copyright. Jadi silakan nanti cari sendiri saja di internet. Siapa tahu ada yang gratis ya kalian dapatkan. Selain buku di sini juga ada website dan aplikasi. Gitu. Jadi nanti karena mata kuliah ini media pembelajaran, maka pasti berhubungan sekali dengan aplikasi dan juga website yang akan kita selalu gunakan atau kita selalu singgung di pertemuan. Kemudian untuk pendukungnya di sini artikel semua ya, artikel dan juga channel YouTube saya. Jadi artikel ini sebenarnya belum saya perbarui karena ini hanya sampai tahun 2024. Tahun 2025 sebenarnya ada tapi belum saya masukkan. Jadi kenapa artikel ini sebagai pustaka pendukung, karena mau nggak mau kalian harus melatih diri kalian untuk belajar memahami artikel. Karena nanti di tugas akhir kalian di skripsi, kalian akan selalu mencari artikel sebagai pendukung gitu ya skripsi kalian. Sehingga di sini kalian pun juga latihan untuk mengenal artikel-artikel, khususnya di mata kuliah desain media pembelajaran. Sehingga nanti artikelnya yang kalian cari juga mengenai media pembelajaran. Ya. Nah, kalau misalnya pun kalian bingung apa yang mau dicari, silakan bisa merujuk ke sini ya. Di sini saya mengembangkan weblog, kemudian ada live worksheet gitu ya. Kemudian ada media UNO Stakobiology gitu ya, dan media-media lain yang saya kembangkan kemarin e-modul gitu ya. Kalian bisa lihat Google Scholar saya, kalian juga bisa lihat Google Scholar-nya dosen-dosen lain, itu juga pasti punya, apalagi yang dosen-dosen pengampu mata kuliah kalian gitu. Itu pasti memiliki artikel atau penelitian berhubungan dengan pengembangan media pembelajaran. Nah, untuk channel YouTube saya di sini saya sertakan juga jika kalian pengen melihat gambaran mata kuliah desain media pembelajaran di tahun lalu, silakan, karena saya sediakan di sana gitu ya. Misalkan ini masih pertemuan 1, kalian pengen tahu kepo untuk pertemuan ke-9, ke-10 itu gimana ya? Nah, itu ada di channel saya, silakan nanti tinggal dicari saja. Itu video tahun lalu ataupun 2 tahun lalu itu ada gitu. Oke, itu untuk referensi dan pustakanya. Sekarang kita langsung lanjut ke bagian setiap pertemuan ya. Oke, setiap dari pertemuan tentunya tadi berhubungan dengan sub CPMK. Nah, untuk pertemuan 1 di sini sub CPMK-nya di kolom ini, kolom 2 itu belum ada gitu ya, karena saya belum menilai kalian. Saya baru memberikan pengenalan gitu ya, aturan kontrak kuliah dan lain sebagainya, sehingga belum ada penilaian di pertemuan 1 ini, sehingga bobot penilaiannya di sini tidak ada gitu ya. Nah, harapannya kalian mampu memahami apa yang sudah saya nanti berikan ke kalian gitu ya, terkait RPS, terkait informasi dan lain sebagainya di pertemuan 1. Kemudian untuk kehadiran di sini walaupun ada tulisannya kehadiran sebagai kriteria dan bentuk penilaian, sebenarnya tidak masuk sebagai penilaian. Jadi kehadiran itu ya harusnya kalian hadir setiap pertemuan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang hadir 100%, maka nilainya ya tidak ada gitu. Dengan yang nilainya tidak hadir beberapa hari misalkan atau beberapa pertemuan, karena tidak input kehadiran itu dalam penilaian. Itu wajib atau kayak bare minimum standar gitu ya. Seperti itu.
Kemudian metode pembelajarannya sekarang ceramah, saya memberikan penyampaian semua informasi yang berhubungan dengan mata kuliah ini, dan jika ada yang mau ditanyakan atau ada tanya jawab, kita diskusi gitu ya. Kemudian untuk daringnya atau kayak kelas online-nya, kita selalu di Google Meet nanti ya, dan pengumpulan tugas ataupun ketika saya misalnya memberikan RPS ini juga nantinya, itu nanti dalam bentuk Google Drive, nanti saya akan share link Google Drive-nya di grup WA gitu ya. Oke, saya sudah tadi ya menjelaskan terkait kontrak kuliah, CPL, CPMK, nanti untuk pengantar media pembelajaran, jika waktunya mencukupi, saya akan berikan juga. Oke, sekarang kita lanjut ke pertemuan kedua. Nah, mulai dari pertemuan kedua, kalian sudah bisa melihat di situ ada sub CPMK 1. Jadi sub CPMK 1 itu tadi mampu menjelaskan karakteristik media pembelajaran abad 21. Nah, di sub CPMK 1 di sini penilaiannya sudah 5%, sesuai dengan yang di tabel tadi ya. Sehingga kalian sudah punya ekspektasi harusnya untuk pertemuan minggu depan, hari Selasa depan di tanggal 10, itu saya sudah harus bagaimana gitu, karena nilai sudah harus saya dapatkan dari kalian gitu ya. Nah, untuk sub CPMK 1 pertemuan 2 mampu menjelaskan karakteristik media pembelajaran abad 21. Sub CPMK 1 ini hanya di pertemuan kedua saja gitu. Jadi bobotnya 5%. Materinya menjelaskan karakteristik pembelajaran abad 21 gitu ya. Kemudian menjelaskan definisi media pembelajaran dan jenis media pembelajaran. Nah, di sini untuk bentuk penilaiannya itu sudah ada, yaitu presentasi kelompok 1. Jadi untuk pertemuan 2 sampai pertemuan 7 kita masih mirip-mirip ya dengan mungkin mata kuliah sebelumnya, yaitu membagi tugas atau membagi kelompok gitu. Jadi saya minta ke kalian semua untuk bagi kelompoknya mandiri, silakan. Saya terima jadi saja, pokoknya di pekan depan sudah ada kelompok 1 gitu aja gitu. Jadi untuk pembagiannya silakan kalian sendiri yang bagi. Nah, untuk bentuk penilaiannya itu mulai dari pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu sama. Jadi presentasi kelompok, yang berbeda itu kelompoknya dan juga materinya. Nah, kita tadi masuk ke pertemuan kedua, jadi bentuk penilaiannya tadi presentasi kelompok, jadi kelompok 1 sampai kelompok 7, 6 ya. Ya, kelompok 6 sampai kelompok 6 itu membuat PPT atau PowerPoint yang nanti akan dipresentasikan gitu di kelas online ini ya. Jadi tidak ada makalah, tapi hanya membuat PowerPoint saja. Jadi file PPT-nya itu dikumpulkan atau di-share nanti di grup WA sebelum materi itu nanti dibahas di pertemuan tertentu gitu. Misalkan untuk kelompok 1, maka nanti kelompok 1 PPT-nya harus sudah di-share sebelum pertemuan 2. Biar nanti kita semua sudah tahu apa yang dibahas di dalam PPT tersebut gitu ya. Kemudian penilaiannya bukan hanya presentasi PPT tadi, keaktifan kalian juga ya, pokoknya yang berhubungan dengan presentasi di situ. Entah nanti jadi moderator, notulen, presenter, yang menambahkan, yang menjawab ya, atau yang aktif selama presentasi diskusi, itu ada nilainya. Kemudian juga penilaian yang satunya lagi yaitu resum. Jadi setiap pertemuan mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7 itu ada resum individu, di mana resumnya nanti dalam bentuk mind map atau peta-peta konsep. Nah, bentuknya seperti apa, contohnya seperti apa, nanti akan saya kasih tahu mungkin ya selesai dari ini ya. Jadi dari sini kalian sudah tahu sebenarnya, oh berarti untuk pertemuan 2 misalkan sub CPMK 1 materinya ini, tugasnya yang harus saya kerjakan ini. Maka kalau saya sudah mengerjakan tugas saya, maka saya at least dapat 5% dari 100% mata kuliah ini gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak mengerjakan tugas, entah itu terlambat atau memang tidak mengerjakan sama sekali, maka pasti nilainya akan berbeda dengan nilai orang-orang yang mengerjakan secara on time dan benar gitu ya.
Oke, nah kemudian bentuk pembelajarannya diskusi dan presentasi ya. Jadi yang presentasi adalah pemakalah atau presenter ya, bukan pemakalah jadi presenter, kelompok 1. Kemudian diskusi nanti akan dimoderatori oleh moderator ya. Setelah itu nanti saya akan menambahkan apa yang mungkin belum di cover ya oleh kelompok 1. Kemudian model pembelajarannya itu cooperative learning atau pembelajaran berkelompok, sehingga di sini sudah mulai adik-adik perlu aktif di dalam kelas gitu ya. Materinya ini karakteristik media pembelajaran abad 21, definisi dan jenis media pembelajaran. Jadi untuk kelompok 1 silakan bisa ikutin acuan ini kalau misalkan mau ya. Jadi contohnya misalkan untuk karakteristik pembelajaran abad 21, kalian mau pakai skill abad 21 menurut siapa? Menurut ahli siapa? Ahli siapa? Ya. Nah, karena setiap ahli itu punya pandangan masing-masing terhadap skill abad 21. Kalau saya contohkan di sini skill abad 21, saya lupa ahlinya siapa, tapi ada 4C ya. Jadi ada communication, kolaboratif, kreatif, dan apa lagi satunya, saya lupa. Kalau misalkan kalian mau merujuk ke ahli lain, silakan. Pasti mungkin punya beda lagi. Mereka mungkin simbolnya apa, bukan C mungkin atau apa gitu ya, silakan. Kemudian untuk yang ini, materi yang definisi media pembelajaran dan jenis media, itu tadi saya kasih contoh, misalkan media pembelajaran menurut siapa, kemudian nanti jenis media pembelajarannya menurut siapa. Kalau saya kasih contoh seperti ini, boleh diikutin, boleh juga tidak. Tapi harus sesuaikan itu sumbernya siapa. Jadi menurut siapa sih jenis media pembelajaran itu dibagi, itu harus ada ya. Gitu. Oke, untuk pertemuan ketiga, 4, 5, 6, itu kalau kalian lihat di sini sub CPMK-nya sama, yaitu sub CPMK 2. Jadi mulai dari pertemuan ketiga, 4, 5, dan 6, sub CPMK-nya masih sub CPMK 2, yaitu mampu menjelaskan berbagai jenis media pembelajaran. Walaupun di pertemuan kedua sudah dijelaskan sedikit jenis dari media pembelajaran, tapi untuk di sub CPMK 3 sampai 6 itu kita mengenal lebih dekat atau lebih detail lagi mengenai media-media pembelajaran yang digunakan oleh bukan yang digunakan, yang dikembangkan atau yang dibuat oleh mahasiswa prodi pendidikan biologi sejauh ini gitu. Jadi saya memasukkan media pembelajaran yang sering digunakan ya atau yang sering dipilih oleh mahasiswa tingkat akhir ketika dia mengembangkan media pembelajaran di dalam mata kuliah ini, sehingga kalian juga tahu gitu ya secara teorinya, contohnya itu seperti apa. Nah, jadi untuk pertemuan ketiga, untuk kelompok 2, presentasinya, materinya di sini sudah ada, yaitu fungsi media flipbook dan poster. Jadi di sini ada 2 jenis media yang nanti harus dijelaskan, ada flipbook dan poster. Nah, di situ untuk kelompok 2 harus jelasin apa itu flipbook dan poster, bedanya apa, kemudian kelebihan dan kekurangan dari flipbook dan poster itu apa. Dan yang penting juga adalah berikan satu contoh flipbook dan poster yang sudah ada di internet. Jadi untuk contoh di sini bukan kalian yang buat sendiri, tapi kalian cari gitu ya. Jadi nanti kalian cari, oh satu contoh flipbook untuk materi apa di mata pelajaran biologi itu begini bentukannya. Kalian kasih lihat di PowerPoint. Dan poster, misalkan poster itu contohnya begini gitu ya, biar adik-adik itu tahu bahwa mata kuliah ini bukan sekedar konsep doang gitu, tapi juga contoh real untuk produk media pembelajarannya itu seperti apa, sehingga nanti di pertemuan-pertemuan setelah UTS itu kalian sudah dapat inspirasi untuk bikin media pembelajaran itu mau yang mana, disesuaikan dengan masalahnya tadi, karena sudah tahu bahwa oh contoh-contoh media pembelajaran itu ini semua gitu ya. Jadi itu untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 pertemuan keempat itu menjelaskan media video dan media website. Jadi ada juga kakak tingkat kalian yang mengembangkan video pembelajaran dan juga website untuk tugas akhirnya, sehingga saya masukkan itu di sini.
Nah, untuk kelompok 3, prinsipnya sama apa yang dibahas di kelompok 2, tetapi medianya yang berbeda. Jadi itu tadi perbedaan video dan website, kemudian kelebihan dan kekurangan dari video dan website, dan juga berikan satu contoh video pembelajaran dan juga satu website pembelajaran gitu. Jadi bukan kalian yang bikin ya, tapi kalian kasih contoh, kalian yang kasih lihat ke kita nanti ketika presentasi. Begitu. Kemudian sama juga ya, pokoknya ini sama, cuman materinya saja yang berbeda. Kemudian untuk pertemuan kelima, untuk kelompok 4, itu materinya yang akan dibahas itu adalah media 3 dimensi dan juga media AI. Media 3 dimensi itu adalah media yang kita bisa lihat pegang gitu ya. Jadi kita bisa melihat volumenya gitu ya. Jadi media tersebut bukan media yang hanya dilihat saja, tetapi yang bisa kelihatan bentuknya. Nah, prinsipnya juga sama seperti kelompok sebelumnya, apa yang dijelaskan ya, perbedaan, fungsi, kelebihan, dan kekurangan, dan contohnya. Ya, jadi kalau untuk kelompok 4 itu 3 dimensi dan AI. Jadi kalau untuk 3 dimensi, kalian bisa foto misalkan contoh dari produk-produk yang sudah dibikin oleh mahasiswa sebelumnya yang mengambil mata kuliah ini di tahun lalu. Kalian bisa lihat di displaynya di ruang bawah prodi itu ada media 3 dimensi, kalian bisa foto, kemudian nanti kalian tampilkan di PowerPoint kalian. Gitu. Itu di depan ruangannya para UF ya, atau Bu Hai itu ada display media 3 dimensi, silakan foto beberapa. Ya. Nah, untuk AI di sini kalian berikan contoh AI yang lagi dipakai sekarang oleh guru. Misalkan ada AI yang bisa dipakai untuk membuat PPT otomatis atau media AI yang bisa dipakai untuk membuat video gitu. Misalkan ada video dia pakai AI, suaranya bukan suara asli, kemudian figur yang menjelaskan itu juga bukan muka asli, muka orang, muka manusia bukan gitu ya. Jadi ada media AI yang sekarang sudah dipakai gitu ya oleh guru untuk misalkan membuat video atau misalnya membuat PPT atau membuat hal-hal lain misalkan, tapi berbasis AI itu ya. Kemudian untuk pertemuan ke-6, nah pertemuan ke-6 ini untuk kelompok 5 materinya yaitu menjelaskan ya media berbasis games dan evaluasi. Nah, ini juga dikembangkan oleh, bukan dikembangkan sih, dibikin atau dipakai media tersebut di penelitian pendidikan ya, di prodi biologi ya. Nah, di sini saya kasih contoh beberapa, ada Kahoot, ada Quizzes, ada tadi di artikel itu apa? Ada live worksheets, ada stakobiologi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah media pembelajaran berbasis evaluasi dan games adik-adik. Jadi itu bisa dipakai oleh guru misalkan untuk melakukan permainan di kelas atau melakukan evaluasi gitu. Jadi untuk kelompok 5 silakan bisa pilih beberapa karena kalian hanya menjelaskan media berbasis games dan evaluasi. Jadi hanya satu jenis aja, tapi bisa kasih contoh beberapa gitu. Mau pakai contoh ini silakan, mau yang lain juga nggak apa-apa ya. Kemudian kayaknya kebanyakan dari media berbasis games dan evaluasi ini ya website. Kalau bukan website, aplikasi gitu ya. Jadi nanti contohnya juga harus diperlihatkan websitenya itu bagaimana sih bentukannya, dia fitur-fiturnya apa aja dan lain sebagainya. Biar kita juga tahu bahwa oh cara guna ini seperti ini at least gitu ya. Kemudian untuk pertemuan ke-7 untuk kelompok 6 ini sub CPMK-nya sudah berbeda, yaitu sub CPMK 3 mampu menjelaskan model pengembangan media. Yang tadi sudah saya sedikit jelaskan bahwa ada beberapa jenis model pengembangan media. Ada 4D, ada ADDI, ada Big and Carry, ada banyak sekali. Nah, nanti kalian jelaskan beberapa, jelaskan perbedaannya dari mereka, kemudian apa tahapannya
Karena misalkan nih, tadi saya mau contohkan tadi 4D ya. 4D itu ada D-nya ada 4 gitu. Dia terdiri dari D1 define ya, define. Kemudian ada D kedua ada design. Tahap ketiga atau D ketiga itu ada development, dan yang terakhir tahap keempat, D keempat itu ada disseminate, menyebarkan gitu ya. Jadi di situ harus dijelaskan juga apa sih tahapan-tahapannya dari namanya itu gitu ya. Nah, kalau for dia itu ada 4 tahapan, kalau ADDA itu ada 5, ada A, D, D, I, dan E gitu. Kalau misalkan kalian mau ambil contoh ini silakan, mau dipakai sebagai nanti yang dijelaskan atau mau contoh jenis model pengembangan media yang lain juga silakan. Nah, setelah kalian menjelaskan jenis dari model pengembangan medianya, kalian juga harus menjelaskan contoh dari media pembelajaran yang dikembangkan menggunakan model pengembangan tadi. Misalkan tadi saya 4D yang saya pakai model pengembangannya, produk medianya tadi weblog. Nah, nanti kalian cari contoh-contoh dari, misalkan kalian lihat artikel abstraknya, lihat bahwa, oh kalau misalkan artikel ini modelnya yang dia pakai itu 4D. Kemudian produk medianya itu bisa weblog misalkan, atau mungkin bisa modul, atau bisa apa gitu ya. Jadi setiap dari model pengembangan itu berbeda-beda karakteristiknya, berbeda-beda juga produk yang nanti dikembangkan hasilnya itu gitu. Nah, itu kalian jelaskan dengan memberikan contoh tadi ya gitu. Oke, kemudian nah untuk pertemuan ke-8 itu UTS, tapi UTS-nya di sini bukan apa namanya ujian, tapi kalian di sini mereview artikel gitu ya. Pertemuan ke-8 ini masih sub CPMK 3 gitu. Jadi masih kelanjutan dari pertemuan ke-7 sebenarnya. Untuk pertemuan ke-8, kalian pilih artikel ilmiah yang berhubungan dengan pengembangan media pembelajaran, kemudian nanti kalian identifikasi model pengembangan media pembelajarannya apa, dan juga identifikasi media pembelajaran yang dikembangkan. Nah, ini sebenarnya berhubungan tadi dengan pertemuan ke-7, karena pertemuan ke-7 tadi kita itu mengenal model-model pengembangan, mengenal contoh-contohnya. Nah, di pertemuan ke-8 kalian mencari sendiri atau mengidentifikasi sendiri, oh kalau untuk berdasarkan artikel ilmiah ini, dia pengembangannya ini, model pengembangannya ini, kemudian produknya apa gitu ya. Nah, nanti produknya atau apa yang dikumpulkan itu adalah laporan review dari artikel ilmiah. Seperti itu ya. Bobotnya 5%, tadi yang pertemuan 7 5%. Nah, saya selesai di pertemuan ke-8 adik-adik, jadi selesai itu nanti kalian tinggal masuk dengan Ibu Dwi, nanti kebijakan secara detailnya silakan bisa didiskusikan sama beliau, pelaksanaannya seperti apa gitu ya. Tetapi kalau menurut RPS ini, setidaknya ketika saya menjelaskan semua pertemuan, di pertemuan ini kalian bisa tahu bahwa oh nanti di pertemuan setelah Ibu Vita bersama Ibu Dwi itu saya mau ngapain gitu ya. Ini saya akan jelaskan gitu ya, biar kalian tidak kosong atau kalian tidak clueless gitu ya, bingung mau ngapain ya. Oke, nah untuk pertemuan ke-9 sampai ke-16 di sini kalian lihat kebanyakan dari pertemuannya itu dirangkap gitu ya. Walaupun sebenarnya nanti bukan berarti misalkan ini tadi ya pertemuan ke-9 dan ke-10. Ke-9 dan ke-10 ini bukan dirapel waktunya ya, tetapi ini saya gabung biar lebih mudah ya untuk kalian tahu bahwa oh untuk pertemuan ke-9 dan ke-10 itu dia sub CPM ke-4, materinya dan yang dibahas itu sama gitu ya. Bobotnya di sini adik-adik bisa lihat dia besar. 15% untuk 9 10 ya. Nah, sub CPM ke-4 itu mampu menganalisis masalah penerapan media pembelajaran di sekolah. Di sini untuk RPS ini kalian nanti tetap berkelompok, entah itu berkelompoknya berbeda kelompok dengan yang sebelumnya atau sama, itu terserah.
Tapi di sini acuannya kelompok. Nah, tapi kalau misalkan Ibu Dwi-nya maunya individu, nah itu berarti kalian diskusikan lagi bersama beliau karena mungkin kebijakannya berbeda gitu ya. Tapi saya pakai acuan ini aja ya, bahwa nanti tugasnya itu untuk mengembangkan medianya berkelompok. Jadi mulai dari pertemuan ke-9 sampai ke-16 sebenarnya apa yang kalian lakukan adalah membuat media pembelajaran gitu ya, berdasarkan tahapan-tahapannya. Untuk pertemuan ke-9 dan ke-10, kalian setiap kelompok itu mengidentifikasi masalah terkait media pembelajaran yang ada di sekolah atau di kelas melalui artikel. Artinya, di sini dibatasi bahwa kalian tidak wajib ke sekolah untuk mengobservasi atau mendapatkan masalah tersebut di kelas. Tapi kalaupun misalkan kalian disuruh sama Ibu Dwi, pasti ada surat izin atau misalnya surat untuk pengantar ke sekolah gitu ya. Silahkan, tapi saya di sini di RPS tidak mewajibkan kalian untuk ke sekolah. Nah, masalahnya didapatkan dari mana? Masalahnya didapatkan dari artikel-artikel tadi, yang sebenarnya ketika kalian UTS tadi, mengerjakan laporan review tadi, itu kalian sudah mendapatkan sebenarnya artikel yang bisa kalian jadikan sumber gitu ya. Dari situ nanti kalian akan baca lebih lengkap apa sih masalahnya gitu ya. Masalah dari penelitian itu gitu ya. Kalian identifikasi, kemudian setelah itu kalian merumuskan solusi untuk membuat satu media pembelajaran. Jadi masalah yang diidentifikasi harus sinkron dengan solusi medianya gitu ya. Nah, produknya atau kayak yang mau dinilai itu adalah laporan analisis dari apa yang sudah kalian lakukan di sini. Gitu ya. Laporan analisis berkelompok. Kemudian di kelas kalian melakukan diskusi ya di kelas online. Kemudian model pembelajarannya mulai dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-16 ini sama, yaitu model pembelajaran team based project. Artinya ada tim atau ada kelompok yang akan membuat project atau produk akhir berupa media pembelajaran tadi gitu ya. Kemudian untuk pertemuan 11-12 ini sub CPMK-nya sub CPMK 5, yaitu mampu merancang draft media pembelajaran. Sebenarnya ini kelanjutan tadi ya, ketika kalian sudah menyelesaikan laporan analisisnya, kemudian sudah didampingi sama Ibu Dwi, sudah dikasih saran, komentar, sudah di ACC, disetujui gitu ya. Maka kalian lanjut ke pertemuan 11 dan 12, yaitu kalian memilih model pengembangannya gitu ya. Model pengembangan apa sih yang mau dipakai oleh setiap kelompok itu pasti bisa beda-beda tergantung dari masalah dan juga media pembelajaran yang mau dikembangkan. Nah, di sini kalian sudah tidak bisa apa ya, bingung lagi sebenarnya karena kalian sudah dapat materinya di pertemuan 7 tadi itu ya. Di sini kalian menetapkan oh dari model pengembangan yang sudah saya pelajari, maka saya akan pakai model pengembangan ini untuk mengembangkan media ini gitu ya. Kemudian merumuskan langkah-langkah pengembangan dan menyusun storyboard. Artinya nanti kalian akan didampingi terus-menerus oleh Ibu Dwi bagaimana caranya melakukan tahapan demi tahapan ini. Ada yang nanti dikomentari, ada yang perlu diperbaiki, maka nanti kalian harus perbaiki biar nanti langkah selanjutnya bisa lebih benar gitu ya. Nah, untuk pertemuan 11 dan 12 ini selain kalian memilih model pengembangan, nanti kalian juga harus menentukan apa sih proses yang mau dilakukan gitu ya. Misalkan saya mau bikin poster. Nah, poster ini tuh bagaimana caranya agar poster ini nanti akan ada atau berhasil gitu ya. Maka di sini di pertemuan 11 dan 12 ini kalian tentukan apa saja langkah-langkahnya gitu. Pertama mulai dari apa sih materi yang mau dimasukkan ke dalam poster itu, isinya apa aja. Unsur-unsur di dalamnya apa aja, komponen di dalamnya apa aja. Apakah ada gambar, apakah ada link atau posternya dalam bentuk e-poster atau dalam bentuk poster tertulis atau kayak yang dipajang, ukurannya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana storyboardnya? Storyboard itu artinya setiap dari tahapan itu bisa terlihat di situ gitu.
kayak alat dan bahan yang mau dimasukkan atau alat dan bahan yang mau dibutuhkan untuk membuat poster itu apa aja. Itu dijelaskan gitu ya. Nah, berarti nanti yang kalian kumpul itu bukan lagi laporan analisis tapi laporan draft media. Jadi laporan ini nanti yang akan kalian bisa konsultasikan ke Ibu Dwi gitu ya. Nanti Ibu Dwi bakal mungkin tanya satu-satu setiap kelompok bagaimana laporan draftnya bisa dipresentasikan mungkin di kelas gitu ya, dan nanti bisa diperbaiki saat itu juga gitu ya. Kemudian untuk pertemuan ke-13 dan 14 ini subcap PMK6 yaitu mampu mengembangkan media pembelajaran. Jadi bedanya apa sih dengan pertemuan 11 dan 12? Jadi kalau 11 12 itu baru draft atau baru rancangan awal. Ide kalian mau bikin sesuatu itu begitu, itu dituliskan di laporan. Nah, setelah itu di ACC baru itu dibikin media aslinya seperti apa. Jadi dibikin secara sederhana, misalkan poster tadi itu bentukannya bagaimana dan lain sebagainya, bisa kelihatan wujudnya gitu ya. Bisa kelihatan produknya gitu ya. Nah, nanti itu bakal dikonsultasikan atau dipresentasikan juga gitu ya di dalam kelas online, lalu nanti bisa dapat feedback atau nanti bisa disempurnakan lewat feedback tadi. Sehingga nanti produk yang akan dikumpul itu adalah media pembelajaran dan juga laporan akhir. Gitu ya. Nah, kemudian untuk pertemuan 15 dan 16, itu subcap PMK7 mampu mempresentasikan media pembelajaran. Jadi kelanjutan dari ketika kalian sudah selesai mengembangkan media pembelajaran, di mana sudah ada media pembelajaran yang dihasilkan dan juga ada laporan akhir, maka keduanya itu akan dipresentasikan di depan kelas. Sehingga setiap kelompok itu harus membagi tugas siapa yang akan menjelaskan bagian-bagian tertentu. Gitu ya. Kemudian selain itu, selain kalian mempresentasikan media pembelajaran yang kalian sudah bikin dengan kelompok kalian, tapi kalian juga akan dilatih atau belajar bagaimana caranya melakukan penilaian media pembelajaran antar kelompok. Artinya, kalian bisa sebagai presenter dan kalian juga bisa sebagai penilai. Gitu, ya. Jadi, ketika kalian sebagai penilai atau yang sebagai audiens melihat presentasi media kelompok lain, maka kalian juga melakukan penilaian terhadap media mereka, dan penilaian tersebut juga harus tidak sembarang gitu ya. Jadi penilaian bukan hanya dinilai, oh misalkan medianya bagus dapat 9 gitu ya, tetapi ada rubrik penilaian nanti mungkin yang akan entah dibikin oleh beliau atau kalian yang akan siapkan gitu. Dan itu harus disesuaikan dengan media pembelajarannya. Begitu ya. Sehingga nanti di sini ada media pembelajaran, ada laporan akhir dan juga ada lembar penilaian. Gitu. Jadi antar kelompok itu punya penilaiannya masing-masing. Jadi bukan hanya dari dosen tapi juga dari kelompok lain. Begitu ya. Oke, itu untuk setiap pertemuan setidaknya kalian sudah punya lebih banyak lagi gambaran mengenai mata kuliah ini, bagaimana pertemuan demi pertemuan, berapa penilaiannya, apa tugasnya, apa yang akan dilakukan, materinya apa, dan lain sebagainya. Gitu ya. Sejauh ini silakan jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas. Ibu, ya, silakan. Ini terkait dengan signal Ibu. Misalkan ini kan Ibu kan mau absen Ibu, tapi sementara kayak misalkan saya kan pakai wifi Ibu. Misalkan kayak saya ada kendala dengan wifi Ibu, terus waktu Ibu sebut nama saya terus saya nggak nyaut, itu bagaimana Bu? Ya, itu oke. Nah, kalau misalnya terkait itu sudah konsekuensi dari kalian sendiri. Karena kita nggak punya ruangan fisik, ruangan kita cuma 5 ruang prodi kita ya. Jadi ya kita online. Nah, kalau online berarti saya tidak bisa merich kalian atau tidak bisa menjangkau kalian ketika memang tidak ada respon dari kalian. Nah, kalau seperti itu berarti sebelum kalian masuk ke kelas dan masuk ke Google Meet gitu ya, misalkan pertemuan kedua gitu ya, coba lihat lagi paketan internet kalian, wifi kalian, ataupun gadget kalian. Pastikan itu semuanya bisa
dipakai gitu ya. Karena hal-hal seperti itu akan mengganggu jalannya proses pembelajaran kalau misalkan ya tadi saya panggil tidak ada orangnya, entah itu orangnya alasannya di sana aslinya seperti apa kan saya tidak tahu gitu ya. Jadi mungkin akan saya tunggu beberapa saat apakah memang ada suara atau tidak atau ada respon atau tidak. Kalau memang tidak ada sama sekali responnya maka misalkan ketika saya panggil untuk presensi tidak ada orangnya, tidak ada mukanya berarti saya kasih alfa gitu ya. Seperti itu adik-adik. Ya, jadi itu konsekuensinya sih ya. Kalau um, kalau misalkan itu sudah saya kasih tahu dan ketika kalian mengabaikan itu ya berarti itu tanggung jawab kalian gitu. Seperti itu ya. Karena saya itu tadi tidak bisa melihat kalian di situ. Yang saya tahu kalian ada di kelas ini dan kelihatan muka dan kedengaran suaranya kata kalau saya panggil gitu. Tapi saya akan tunggu tadi beberapa menit. Misalkan ketika saya panggil siapa, kemudian dia tidak ada nyaut, maka mungkin saya alihkan ke orang lain, tapi setelah itu saya balik lagi ke orang yang belum tadi merespon. Kalau misalnya memang belum ada sama sekali responnya, maka berarti saya nyatakan orang itu tidak hadir di kelas ini, gitu ya. Oke, itu untuk jawabannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, nah saya lanjut lagi ke bobot penilaian ya. Jadi kalau dilihat dari tiap pertemuan itu kan semuanya ada penilaian ya, ada nilai. Di sini saya rangkum aja bahwa 8 pertemuan awal bersama saya itu 50%, mulai dari resum 10%, keaktifan 15%, dan UTS 25%. Gitu. Jadi UTS tadi ya yang pertemuan ke-8, keaktifan itu untuk yang presentasi dan resum itu untuk setiap kali kalian mengumpulkan resum kalian gitu. Nah, untuk penilaian 8 pertemuan setelah UTS bersama Ibu Dwi ya, Ibu Dwi Setiorini itu penilaiannya adalah team based project. Jadi kalau misalnya kalian aktif, kemudian laporan dan lain sebagainya, media dan lain sebagainya itu ada terinclude di team based project ini 50%. Sehingga ketika kalian sudah mengerjakan hal-hal yang saya minta di 8 pertemuan bersama saya, maka at least nilai kalian sudah dapat 50% dari 100% itu gitu ya. Kemudian agar kuliahnya itu jelas ya, kemudian juga ada apa ya, ada etikanya, kemudian tertib, maka saya berikan di sini aturan khusus untuk 8 pertemuan bersama saya. Yang pertama ya, link Google Meet itu akan saya sediakan ke kalian. Jadi kalian tidak perlu menyediakan Google Meet, ya tidak perlu repot-repot, kalian tinggal masuk. Tapi make sure bahwa semua data internet ataupun WiFi yang kalian butuhkan untuk kalian masuk dan bisa terus berada di kelas online ini selama 100 menit itu harus bisa dipastikan ready. Baik itu tadi internet, kemudian juga device yang kalian pakai gitu. Karena itu tadi konsekuensinya bahwa kita kelasnya online gitu. Jadi saya tidak bisa membuat ruangan fisik gitu ya untuk menambahkan ruangan sehingga kita kelasnya offline. Nah, otomatis aturan-aturan untuk kelas online dan kelas offline sebenarnya harus sama gitu, walaupun bentuknya berbeda. Kita nggak berada di ruang fisik yang sama, tapi kita tetap kuliah gitu. Sehingga saya perlu ada ini. Nah, keterlambatannya di sini 15 menit juga sama dengan ketika kalian itu berada di kelas offline. Artinya ketika kalian itu hadir 15 menit, lewat 15 menit gitu ya, kalian tetap bisa masuk untuk belajar, tetapi ketika saya isi presensinya, maka saya tidak isi presensinya, gitu. Sama seperti di kelas offline sebenarnya. Jadi ada 15 menit toleransi untuk kalian bisa join di kelas untuk bisa dapat kehadiran di tiap pertemuan, gitu.
ya. Nah, jika kalian sakit ataupun izin, tolong kasih tahu ke saya sebelumnya, karena pasti kedua keadaan itu tidak mendadak atau tidak tiba-tiba. Misalnya kalian sakit di jam 9:10 gitu kan, pasti kurang sehat ataupun ada keperluan lain yang menyebabkan kalian tidak bisa masuk, maka tolong kasih tahu sebelumnya. Sehingga ketika kalian baru kasih tahu saya setelah saya isi presensi, maka itu sudah tidak bisa saya edit kembali, karena akan repot bagi saya untuk bolak-balik SIGA melihat nama kalian dan mengubah lagi keadaan presensi itu. Gitu ya. Jadi tolong nanti bisa diinformasikan di grup WhatsApp agar bisa saya tahu siapa saja yang akan mungkin tidak hadir gitu ya. Informasi misalkan kalian mau bertanya ataupun kalian mau minta izin tadi, tolong langsung di grup WhatsApp saja. Tidak usah lewat chat pribadi, karena kalau lewat chat pribadi akan membingungkan saya, karena chat pribadi saya banyak sekali terkait mahasiswa bimbingan saya gitu ya. Jadi grup MK itu khusus untuk kalian gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal, ada yang mau diinformasikan, yang mau ditanyakan, silakan di grup WhatsApp saja gitu. Kemudian semua mahasiswa harus on cam, karena kita harus sama seperti ketika kita kuliah gitu ya. Saya bisa lihat kalian, kalian bisa lihat saya dari tadi gitu ya. Jadi biar saya tahu bahwa kalian di situ ada, kemudian kalian ready untuk belajar, kemudian kalian rapih juga. Jadi tetap juga mengikuti aturan gitu ya. Nah, kemudian satu device satu orang. Jadi jangan numpang, karena biar saya tahu siapa di dalam situ gitu ya. Kalau misalnya 2 atau lebih itu tidak memungkinkan untuk saya melihat ya satu-satu dari kalian. Nah, kemudian ini ada gambaran 100 menit dari kita melakukan perkuliahan. Jadi 100 menit ini perkiraan waktunya biar kalian tahu, oh nanti pertemuan kedua tuh ngapain aja sih, pertemuan 3, 4, dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk presentasi dan diskusi kelompok itu 40 menit kurang lebih ya. Jadi nanti moderator dari kelompok 2, misalkan untuk pertemuan kedua ya, itu bisa memberikan set waktu kepada kelompok 1 untuk presentasi berapa menit. Setelah itu nanti diskusi berapa menit, sehingga totalnya 40 menit. Jika dalam 40 menit itu sudah selesai, dan itu mungkin selesai sesi 1 untuk diskusi, maka ditutup saja. Jadi tidak ada lagi sesi kedua, karena sudah selesai waktunya. Jadi nanti setelah itu ditutup oleh moderator untuk presentasi dan diskusinya, kemudian saya yang akan menambahkan materi kurang lebih 30 menit. Kemudian nanti saya akan isi presensi 5 menit gitu ya. Ini 5 menit juga kurang lebih ya, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang, tergantung dari kalian. Kalau misalnya banyak yang saya panggil tidak nyaut dan saya harus nunggu lagi beberapa menit, itu akan banyak waktu. Sehingga saya mohon sekali kalian bisa aware dengan itu. Karena tadi ketika saya lihat di jadwal mata kuliah yang satu-satunya online itu adalah mata kuliah ini, sehingga mungkin saja bisa dimaksimalkan itu gitu. Jadi kalian mata kuliahnya hanya satu saja yang online. Beda dengan semester 2 itu ada 2 mata kuliah mereka gitu ya. Jadi dalam 100 menit mohon bisa dimaksimalkan itu, karena kalau di luar dari 100 menit itu saya sudah selesai kelasnya dan sudah gitu ya, kalian tinggal beraktivitas seperti biasa saja. Jadi hanya 100 menit dan menurut saya itu tidak berat gitu ya. Jadi kalau mungkin SKS-nya lebih banyak, pasti makan waktu lebih banyak. Tapi kalau ini hanya 100 menit dan kita hanya bisa bertatap muka seperti ini saja, maka mungkin bisa itu ya disiapkan dengan lebih baik. Nah, setelah itu ada resume. Jadi nanti tugas individunya membuat resume itu kan tadi dalam bentuk mind map atau peta konsep, itu include dalam kelas. Jadi seperti kalian di kelas, saya berikan tugas, saya tunggu kalian tugasnya selesai gitu ya. Jadi tidak
setelah saya menambahkan dan melakukan presensi kita udah kelar, tidak, tapi kita nunggu 20 menit untuk mengerjakan. Jadi saya akan tunggu kalian mengerjakan resume, mind map-nya kurang lebih 20 menit gitu ya. Nanti mind map-nya saya kasih lihat contohnya, tapi ketika misalnya kalian sudah bikin mind map-nya, kalian tinggal foto aja, misalkan mungkin kalian mau off cam dulu gitu ya. Kalian foto, misalkan kalian hanya punya HP gitu ya. Jadi kalian off cam dulu, terus habis itu kalian foto mind map-nya, kemudian kalian kirim ke Google Drive. Setelah itu selesai gitu. Jadi saya bisa melihat siapa saja yang sudah mengerjakan tugas-tugas itu. Dan itu bisa saya kontrol gitu ya. Saya bisa panggil misalnya ada yang belum kerja tugasnya, belum selesai tugasnya, maka saya bisa langsung notice dan orangnya juga bisa langsung tahu gitu ya. Nah, jadi ketika kalian mengerjakan mind map, taruh saja HP-nya di depan atau laptopnya di depan, kalian tulis saja mind map-nya di kertas atau di buku kalian, tidak perlu rapi, pakai pulpen atau pakai pensil terserah gitu ya, yang penting saya lihat kalian mengerjakan tugas itu. Setelah itu, kalau sudah kelar, tinggal di off cam misalkan, device-nya, foto, upload, sudah gitu. Artinya ketika kita sudah selesai kelas online ini, kalian sudah keluar dari Google Meet ini, kalian sudah kelar tugasnya. Dan itu sudah selesai, dan artinya saya bisa melakukan penilaian dengan cepat gitu ya. Nah, nanti mungkin ada toleransi 5 menit ini, kita sesuaikan yang mana yang mungkin bisa dikasih, apakah dari presensi atau dari resume. Kita lihat nanti pekan depan seperti apa, untuk percobaannya bagaimana gitu ya. Oke, itu untuk RPS-nya ya, sudah jelas ya harusnya. Nanti kalau ada yang mau nonton rekaman ini silakan. Saya mau contohkan ke mind map-nya. Jadi mind map-nya itu sangat-sangat sederhana saja. Kalian dilatih untuk membuat peta-peta pikiran kalian, pemahaman kalian dari apa yang sudah kalian tulis, apa yang sudah kalian pahamin sebenarnya. Jadi materinya itu bukan dari materi yang kalian cari lagi di internet, tapi apa yang sudah kalian pahami dari kalian menyimak mulai dari awal sampai akhir pertemuan tersebut gitu. Misalkan pertemuan kedua itu ngomongin tentang apa sih judulnya. Nah, itu aja sebenarnya yang dibahas. Apa yang kalian pahamin itu yang kalian tulis. Biar saya tahu, oh kalian pahamnya sampai sini gitu. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi kalau mau bentukan lain silakan, tapi bentuknya seperti ini. Jadi ada kotak atau ada apa namanya shape atau ukuran gitu ya yang nanti di dalamnya ada isinya gitu. Terus nanti ada arrow atau penghubung antar gagasan atau antar ide kalian. Tulis nama, kemudian NIM, kemudian ada di sini judul mind map meet berapa atau pertemuan berapa. Kemudian misalkan ini hari ini kita ngomongin tentang pengenalan desain media pembelajaran gitu ya. Nah, ini adalah judul atau kotak utama gitu ya. Bisa di tengah, bisa di atas, terserah. Yang penting saya bisa kelihatan jelas ada arrow di situ atau ada petunjuk di situ. Kalau kotak ini menuju kotak selanjutnya, maka berarti ini adalah kotak utama gitu ya. Ini judulnya pengenalan desain media pembelajaran. Kemudian yang saya pahami sejauh ini tadi misalkan ya, bahwa saya bagi pengenalan desain media pembelajaran itu ada 3. Ada definisi, ada contoh, dan ada hubungan skill abad 21 terhadap media pembelajaran gitu. Nah, dari definisi saya akan tuliskan ide saya atau gagasan saya, apa yang saya pahami sejauh ini. Misalkan, media pembelajaran itu dibagi 2 kosakata, ada media dan pembelajaran. Media itu perantara, pembelajaran itu adalah kegiatan belajar. Sehingga media pembelajaran jika digabung itu adalah media yang dikembangkan dan akan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Seperti itu. Nah, setiap dari isi, setiap dari banyaknya kotak, bentuknya kotak dan lain sebagainya itu terserah kalian gitu ya. Jadi semakin
semakin jelas, semakin mungkin banyak, berarti saya semakin tahu, oh pemahamannya sampai sini, gitu ya. Dan dengan resume bentuk seperti ini, itu tidak menyita waktu saya untuk menilai tugas kalian dengan cepat, gitu. Sehingga nanti Google Drive yang akan saya kirimkan, itu nanti ada isinya folder-folder tugas-tugas per pertemuan. Misalkan pertemuan 2 untuk besok gitu. Besok. Pekan depan. Di situ ada misalnya tugas mind map mid 2. Nah, kalian lihat nama kalian di situ ketika kalian sudah kumpul tugas kalian, di situ adakah revisi dari saya dan berapa nilai di situ gitu. Jadi harapannya saya bisa langsung kasih nilai ke kalian, kalian sudah tahu apa sih kesalahan kalian, misalkan kalau ada salah gitu ya, atau ada yang perlu ditambahkan dari pemahaman kalian gitu ya. Dari situ kalian bisa misalnya memperbaiki, oh untuk pertemuan kedua saya seperti ini nilainya, pertemuan 3 mungkin seperti ini, karena saya sudah tahu cara kerja nilainya Ibu Vita begini gitu ya. Nah, semua tugas mind map itu terserah kalian, jadi bentukannya mau bagaimana terserah gitu ya. Nah, saya lanjut lagi ya. Jadi tadi definisi kotak pertama, kemudian contoh. Oh, contoh dari media pembelajaran itu tadi ada banyak gitu. Yang saya nangkep lebih jelas itu yaitu ada video pembelajaran, kemudian ada poster. Video pembelajaran itu apa sih penjelasannya? Yang menurut saya pahami itu adalah dia berupa media, isinya ada materi, ada yang menyampaikan informasi, ada gambar, ada audio, ada penyajian menarik, ada informasi yang jelas gitu. Kemudian tadi ada poster. Poster itu dia bentuknya 2 dimensi karena ya hanya bisa dilihat dalam 2 dimensi itu gitu ya. Isinya ada materi, kemudian ada juga gambar misalkan. Nah, semakin banyak mungkin yang kalian tulis di situ berarti semakin lengkap pemahamannya sebenarnya gitu ya. Kemudian untuk kotak ketiga, misalkan hubungan skill abad 21 terhadap media pembelajaran. Tadi Ibu Vita sudah menjelaskan ada C, communication gitu ya. Communication itu kan artinya komunikasi. Bagaimana caranya kita bisa menyampaikan pendapat kita dengan jelas ke orang yang kita ajak bicara gitu ya. Berarti kalau dalam media pembelajaran, kenapa sih media pembelajaran itu perlu dalam skill abad 21? Karena media pembelajaran itu digunakan sebagai penyampai pesan gitu ya, dari guru ke siswa sehingga informasi itu bisa tersampaikan dengan jelas dan menarik begitu. Misalkan ada lagi kotak selanjutnya apa? Misalkan tadi model pengembangan itu ada beberapa, ada 4D, ada ADDI gitu ya, ada apa dan lain sebagainya. Itu juga bisa ditambahkan gitu ya. Jadi mau berapa kotak, mau isinya seperti apa itu disesuaikan dengan pemahaman kalian. Sehingga dengan waktu 20 menit itu kalian tidak perlu memusingkan kerapian ya atau kayak bagusnya mind map itu, tapi yang penting jelas ketika saya kalian foto, saya lihat, saya baca itu bisa saya baca dengan jelas gitu ya, biar saya tahu apa yang kalian tulis di situ. Kayak gitu. Jadi sepertinya sih kalau 20 menit itu cukup ya. Karena ya ingatan kalian masih segar dari yang sudah kita diskusikan, sudah dipresentasikan oleh presenter, apa yang sudah saya tambahkan gitu ya. Itu kalian tinggal langsung tulis saja apa yang sudah kalian pahamin gitu. Oke, itu contohnya ya. Jadi ini bisa mau seperti ini bentukannya, bisa juga misalkan saya maunya dia di atas, terus ininya di bawah. Boleh. Yang penting apa yang perlu adalah adanya arrow atau adanya petunjuk gitu ya untuk menghubungkan antara satu dengan yang lain. Seperti itu. Jadi seperti itu contohnya. Semoga bisa semoga bisa dipahamin. Ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi kalau tugasnya itu per pertemuan, maka tentunya untuk mahasiswa yang tidak hadir
itu juga akan ketinggalan gitu ya tugasnya. Nah, berarti kalau misalkan saya juga tidak meminta kalian sakit dan izin ya, saya pengennya kalian hadir terus untuk bisa tahu materinya. Tapi kalaupun misalkan tidak memungkinkan untuk hadir secara online dan kalian tidak bisa masuk ke kelas, pastinya kan tugasnya juga tidak ada ya. Nah, kalau seperti itu saya tidak akan memanggil misalkan namanya siapa yang belum ada ya, karena saya tidak hafal gitu ya. Jadi dari kesadaran kalian sendiri saja, kalian cek sendiri tugas kalian di drive itu ada tidak. Kalau tidak ada, berarti memang Ibu Vita tidak akan nilai gitu. Tidak periksa, tidak nilai, berarti nilainya tidak ada untuk tugas itu gitu. Jadi kalian sudah bisa expect untuk misalnya pertemuan kedua apa? Pertemuan kedua saya sudah aktif sebagai apa gitu ya. Oh, berarti itu sudah ada nilainya dari Ibu Vita. Nah, yang satunya lagi berarti tugas resum. Tugas resum saya hadir dan saya sudah mengerjakan. Saya sudah kumpul, sudah saya upload di Google Drive. Nah, itu berarti Ibu Vita tinggal periksa. Nanti ketika mungkin saya notifikasi ke kalian di grup WA, saya sudah periksa tugas kalian gitu ya. Nanti kalian tinggal lihat nilainya berapa, apa komentar dari Ibu Vita di situ. Nah, berarti itu nilai untuk Meet 2 misalkan sudah selesai gitu ya. Jadi dengan seperti itu kalian bisa ngecek sendiri kira-kira nilai saya itu berapa sih gitu ya. Karena saya transparan dari penilaian saya sekarang gitu. Jadi nanti untuk ada yang tidak ada namanya, saya tidak hafal gitu ya, karena itu ada beberapa pertemuan. Jadi dari yang mungkin tidak hadir, maka tolong bisa bertanya misalkan atau menonton lagi video rekamannya gitu ya. Jadi nanti akan saya kirimkan video rekamannya, linknya. Nanti kalian bisa tonton lagi. Ketika kalian tidak hadir, kalian tonton. Kemudian di akhir selesai, kalian sudah dapat informasi apa yang dibahas di situ. Kalian tulis apa namanya, kerjakan mind map-nya. Mungkin nanti saya akan periksa lagi gitu. Begitu. Tapi kalian harus informasikan ke saya, misalkan Tabe Ibu atas nama ini saya belum apa namanya, saya belum mengerjakan tugas Meet ini, saya sudah kerjakan, tolong mohon bisa diperiksa gitu. Kalau misalkan tidak ada informasi itu, saya tidak akan buka lagi itu gitu. 2 kali karena saya akan periksa 1 kali, misalkan ini nanti selesai di jam 10.50 kan. Saya akan ada mata kuliah lagi setelah ini 2 berturut-turut. Mungkin saja saya akan periksa malam hari atau besoknya. Jadi hanya sekali saja saya buka itu gitu ya. Jadi kalau ada di situ nama kalian berarti saya periksa. Kalau belum kalian kerjakan berarti belum ada nama dan tugas kalian, maka itu belum saya periksa. Gitu. Jadi mohon sekali adik-adik bisa aware terhadap tugas-tugas dan segala macamnya. Gitu. Oke, begitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada berarti jelas ya harapannya. Saya langsung masuk ke presensi untuk melakukan presensi kehadiran ya. Oke, di sini saya tambah presensi. Ini tanggal 3. 1 kontrak kuliah. Nah, ini sudah ada nama-namanya di sini. Jadi nanti saya panggil satu-satu, harus menyaut, ada mukanya di situ, on cam. Kalau misalkan sudah selesai, saya panggil semua dan ada yang belum terpanggil karena mungkin belum selesai urusan KRS-nya, tolong kasih tahu ke saya. Gitu ya. Pertama, Tri Amanda. Hadir Ibu. Elin. Hadir, Bu.
Riz Adelvia Sin, Hadir Ibu. Muhammad Fikri Ardiansyah, Diva Gustiana, by the way, saya punya 2 device di sini. Jadi satu laptop yang kalian lihat, yang saya buat share, yang satu lagi buat lihat kalian gitu ya. Karena di Google Meet nggak bisa ngeliatin muka gitu. Jadi harus saya kelihatan di sini muka kalian. Jadi kalau saya ngeliatin sebelah sini berarti saya liatin apakah orangnya ada secara suara dan secara video ya. Tadi Alivia Nurul Syafa, Hadir Ibu. Maulia Citra Dea Ami, Diah Anida Rahmawati, Ica Anggraini, Hadir Ibu. Astrid Aditya Maharani, Hadir Ibu. Lianti, Hadir Ibu. Zaisha Aulia Maharani, Hadir Ibu. Aina, Hadir Ibu. Keisha Pangawu, Hadir Ibu. Nurul Fatima, Hadir Ibu. Dwini Borwalo, Arum Tribuana, Hadir Ibu. Kakarina, Hadir Ibu. mana? Tidak ada mukamu. Mana Farah Karina? Hadir Ibu. Irfan Husaini, Saya, Bu. Hilda, Hadir Ibu. Andi Rizka Febriani, Hadir Ibu. Mufti Hatu Saada, Hadir Ibu. Sri Hardianti, Iren, Hadir Ibu. Dewi Nastain, Hadir Ibu. Salwa Natasha, Hadir Ibu. Agil Ardiawan, Hadir Ibu. ada yang belum saya panggil namanya. Ada yang belum input KRS. Nama aku, Ibu. Mana mukanya? Kamu baru bangun. Tidak, Ibu. Siapa namamu? Muhammad Fikri, Bu. Siapa lagi yang belum? Sudah tidak ada. Saya kunci berarti ya. Oke. Jadi memang mata kuliah ini berat dari segi kalian harus mengupayakan bahwa kalian hadir di situ. Karena saya sendiri pun laptopnya juga bekerja keras ya, dari pagi sampai sore nanti kelas semua online ya. Kelas semua online. Jadi laptop saya hampir ready terus ya.
Jadi itu tolong bisa diperhatikan ya. Kemudian untuk kelompok tadi silakan nanti bisa dibagi kelompoknya masing-masing. Saya tinggal terima jadinya aja untuk pertemuan kedua, gitu ya. Oke, itu saja untuk hari ini.